ولا تعلم وتعلم تذكر كنا الله لما لمن الزمان حتى تمسك بتاع رسول الله به وتمرات وذابه سمس خاتم ما رسول بنا تعالى خير الجنة إلى الشر تمرات ومساقي رسول الله رسول الله تجعل المشيخ المركات مسألة والوالد ولي صلاة الله تعالى وتعالى مكنا من الخير وإن تبين السبيل رسول الله رسول ورسول جسد رسول ربنا الهدى ورسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة شوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita untuk kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjut daripada pembahasan dalam kitab Ithafun Nabi di ba'di ma'ani hadits Jibril alaihissalam karya daripada Syekh Imam Al-Allamah Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir rahimahullah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Yang mana kitab ini seperti kita sudah ketahui membahas tentang makna hadis Jibril, itu tentang Islam, iman, ihsan dan tanda kiamat. Adapun kita sudah membahas tentang Islam, itu rukun Islam syahadat sudah kita bahas, sholat kita sudah bahas, iqamus sholat, pendidikan sholat, dan ini masih dalam penjabaran iqamus sholat, pendidikan sholat. Itu sholat butuh toharoh, maka kita masih berada dalam pembahasan toharoh atau bersuci. Yang terakhir kita membahas masalah an-najasat, faslun wa najasatu ila al-khamru, itu sudah. Sekarang kita masuk ke wala yadhuru najisul aini ila al-khamru bitakhalluli. Adapun najis-najis itu yang saya ulang sedikit, tapi saya tidak jabarkan lagi, mungkin sudah dijabarkan di pertemuan sebelumnya. Jadi langsung saya sekedar bil murur saja, melewati saja daripada yang sudah lalu. Jadi najis-najis itu diantaranya benda najis itu khamar, baik yang terambil dari inap, daripada anggur, ataupun terambil daripada kurma atau yang lainnya, bahan-bahan lain, intinya minuman yang memabukkan, baik itu cair ataupun dalam bentuk padat, pokoknya yang memabukkan. Kemudian baul, kencing yang keluar daripada kubul, dan segala yang keluar dari kubul manusia itu najis kecuali mani. Ar-rawth, kotoran hewan, dan juga kotoran manusia, makhraj min ad-dubur, itu juga najis. Semua yang keluar dari kubul dan dubur najis kecuali mani. Wadam, darah. Walqai, baik darah manusia maupun darah hewan. Walqai, muntah, nanah. Walqai, muntah. Kul muskilin ma'iin, setiap benda yang memabukkan yang cair, benda cair yang memabukkan, ya. Seperti khamr tadi itu najis hukumnya. Wal wadiyu wal madhiyu, wadi sama madhi, ya, wadi yang keluar ketika payah, capek atau setelah mengangkat barang berat. Madhi itu yang keluar ketika ada syahwat. Walaupun malah kalah muwal adami, susu dari hewan yang tidak halal di dagingnya selain manusia, karena susunya manusia jelas suci, itu ASI, ya. Adapun selain manusia, hewan yang tidak halal dimakan, maka susunya pun najis. Hayawanat kul bil hayat halal hayat tahirah ila min al-khinzir. Semua hayawan, semua binatang dalam keadaan hidup itu
itu hukumnya suci. Kucing dalam keadaan hidup suci. Semua binatang dalam keadaan hidup suci kecuali kalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa far'u ahadihima, dan keturunan dari salah satu dari anjing atau babi, maka itu meskipun hidup itu sudah najis. Bagi sama-sama atau salah satu dari kita basah, salah satu dari anjingnya yang basah atau kita yang basah, maka itu najis. Tapi selain anjing dan babi dan keturunannya, semua binatang keadaan hidup itu suci. Binatangnya keadaan hidup suci. Kemudian wa mata fakula najisah itu. Bila mana mati hayawan tadi, maka semua hayawan bangkainya itu najis kecuali bangkai manusia, wasamak bangkai ikan, wal jarad bangkai belalang, maka itu suci. Wal juz'ul munfasil min ayyin kama itatihi, dan bagian anggota badan yang terpisah dari hewan yang hidup hukumnya sama dengan bangkainya. Ayam, ayamnya hidup, jarinya putus, maka hukum anggota badan yang terpisah, hukum anggota badan yang terpisah dari satu hewan hukumnya sama dengan bangkainya. Bangkainya ayam najis, berarti putusannya kakinya, jarinya ayam itu berarti najis. Sama dengan hukum bangkainya, Kemudian wajusu ayyin kayadin mafsuli amaiti la sya'al makuli. Sobat dikatakan wajusu ayyin kayadin mafsuli, dan bagian badan yang haid, bagian badan hewan masih hidup, kayadin mafsuli, seperti umpama tangan atau jari atau tangan yang mafsul yang terpisah dari anggota badannya, itu hukumnya kamaitihi, hukumnya seperti bangkainya. Contoh, ini kita minta selamat, ini jarinya umpama terpisah, kena apa ya, kita minta selamat jarinya terpisah, jarinya manusia atau bagian dari jari manusia, hukumnya sama dengan bangkainya. Bangkainya manusia suci apa najis? Bangkainya manusia suci. Tadi kan bangkainya semua hewan najis kecuali bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan. Ikan masih mati di kampung itu. Pokok polu ya makan bisa. Polu. Pokok polu ya makan apa? Jadi semua jadi bang semua hewan hidup itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Semua hewan yang mati bangkainya makhluk hidup semuanya najis kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Dan anggota badan yang hidup, anggota badan yang terpisah ketika makhluk hidup itu masih hidup, itu hukumnya sama dengan bangkainya. Seperti jari ini, jarinya manusia terpisah, hukum bangkai manusia suci, berarti jarinya itu suci. Ayam tadi jarinya ayam, hukumnya bangkainya ayam najis. Maka bagian jarinya ayam terpisah waktu ayam itu masih hidup, maka hukum jarinya itu sama dengan bangkainya, itu najis juga bangkainya. Kemudian illa sya'rul ma'kula, dikecualikan rambut hewan yang bisa dimakan seperti wool, rambutnya domba. Nah, itu pengecualian, itu kan bagian yang diambil ketika hewan itu masih hidup. Harusnya kalau menurut kaidah tadi kan najis juga. Nah, itu pengecualian. Kecuali rambutnya hewan yang bisa halal dimakan, maka hukumnya suci rambutnya. Bulu ayam, bulu domba, itu hukumnya suci walaupun diambil dalam keadaan dombanya masih hidup. Warisuhu sama rish itu bulunya unggas, usuf sama suh itu bulunya wool tadi. Waber itu bulunya unta. Wal misku wa jatuh, juga misik dan wadahnya misik itu, kelenjarnya misik yang ada di rusa menjangan, itu suci. Padahal misik itu ya bagian dari darahnya menjangan, tapi suci, dikecualikan.
Wal mani tohir mereka berfisir. Maninya makhluk hidup itu semua suci kecuali maninya anjing dan maninya babi, maka najis. Lain itu maninya hewan itu suci. Makanya telur itu kan suci, telurnya hewan. Wala yadhuru najisul aini, dan tidak suci apa najisul aini, najis ain, benda yang najis, zat yang najis, illal khamru, atau illal khamra, kecuali khamr, bitaqalluli, dengan cara menjadi cuka, min ghairi musahabati ainin, tanpa disertai dengan satu benda lain. Jadi khamr, jadi najis ain tadi, benda-benda yang najis yang disebut di atas itu tidak bisa menjadi suci lagi. Benda-benda najis tadi yang disebut di atas tidak bisa menjadi suci kecuali khamr. Kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia berubah menjadi suci. Otomatis wadahnya juga suci kalau dia sudah berubah jadi cuka. Dengan syarat ghairu musahabati ainin, tidak disertai benda lain, tidak dicampuri zat apapun, dia berubah jadi cuka dengan sendirinya, maka jadi suci. Wal jildu dabigh, wal jildu bidabghi, dan kulit hewan bisa jadi suci dengan dabagh, dengan penyamakan, disamak. Ya. Kecuali kulitnya anjing dan babi, maka akan dia samak 1000 kali tidak bisa jadi suci. Wala yadhuru sya'ru ilal qalil urban, dan tidak suci rambut dari kulit yang disamak kecuali kalau yang sedikit urban, secara uruf, secara adat kebiasaan. Artinya kalau di kulit itu ada sisa-sisa rambut kambing, rambut, nah itu tidak bisa menjadi suci dengan disamak kecuali sedikit, maka dimaafkan. Ya, kalau ada sisa rambut bulunya kambing yang di kulit yang sudah disamak, itu dimaafkan kalau sedikit. Wa masoro hayawanan, dan apa-apa yang menjadi hewan, apa-apa yang berubah menjadi makhluk hidup itu suci. Seperti ulat yang ada di belatung, yang ada di bangkai. Bangkai kan benda mati, makhluk sudah mati. Terus dianggapnya sama orang dulu itu menjadi makhluk hidup. Itu buktinya belatung itu kan hidup. Nah, padahal sebetulnya si belatung itu larva. Sebetulnya dia bukan bangkainya berubah jadi hidup lagi, jadi makhluk hidup. Bukan. Tapi larva yang hidup di situ. Fihi bukan minhu. Silakan dicek di Nailur Rojah, itu disebutkan begitu oleh Habib Ahmad bin Marsyatri. Itu bukan minhu tapi fihi. Bukan berasal dari situ, si belatung itu bukan berasal dari dagingnya si bangkai, tapi fihi, hidupnya itu di dalam dagingnya si bangkai. Ada lalat pencrok di bangkai, bertelur, telurnya jadi larva. Nah, larvanya itulah belatung itu. Nah, saya jadi ingat pelajaran biologi dulu, teori biogenesis dan abiogenesis tentang masalah ini. Jadi makhluk hidup itu, ya, teori asal usul makhluk hidup itu, ada yang mengatakan makhluk hidup itu, menurut para ahli biologi ini, abiogenesis. Ada yang dari biogenesis, bios itu hidup, genesis itu gen, itu asal usulnya. Jadi asal usulnya dari makhluk hidup juga. Jadi kita asal usulnya dari makhluk hidup juga. Ada yang mengatakan abiogenesis, makhluk hidup itu dari makhluk tak hidup. Kata, buktinya apa? Buktinya tikus keluar dari gombal katanya. Nah, itu sama dengan itu, tikus keluar dari gombal, itu sama dengan belatung keluar dari bangkai. Bukan dari situ, tapi di situ tikusnya beranak, tiba-tiba keluar dari gombal. Sama, belatung itu bukan dari dagingnya si bangkai, itu lalat yang bertelur di situ, telur jadi larvanya itu. Pemasoro hayawanan. Itu berubah menjadi hidup, berubah menjadi suci. Majlis ini tolong diisi. Body setan. Diisi dosis. Nah, itu yang tekan kosimu. Hilang mughalladzatin. Najis yang sudah disebut macam-macamnya tadi ya. Najis yang sudah disebut di macam-macam tadi di paragraf pertama itu terbagi apa najasat itu tadi ila mughalladzatin, kepada najis yang diberatkan, dianggap berat atau berat. Wa muqafa ada muqafatin, najis ringan, ada mutawassitatin,
najis sedang. Apa najis berat itu? Ya, langsung. Najis mughalladhah adalah najasatul kalbi wal khinzir. Najis yang dianggap berat atau diperberat, disebut berat karena mensucikannya agak berat karena harus dicampur dengan debu dan juga tidak cukup sekali tapi 7 kali sehingga disebut mughalladhah berat. Apa itu? Najasatul kalbi wal khinzir najis yang berasal dari anjing dan babi dan cabang far'i keturunan dari salah satu dari anjing dan babi, itu mughalladhah. Bahkan seandainya si anjing kawin sama kambing dapat anak, maka anaknya juga najis mughalladhah. Tahu? Anjing kawin sama kambing jadi apa? Jadi cingping. Ya. Itu najis mughalladhah juga. Far'i ahadihima, keturunan dari salah satu dari keduanya dengan hewan yang lain, maka ikut. Karena sesuai kaidah kalau masalah najis ikut yang akhos, ikut yang paling kotor, paling rendah. Ikut yang asqal yang paling berat, yaitu mughalladhah. Jadi kalau ada kambing ya kawin sama anjing, maka keturunannya si anjing sama kambing tadi itu jadi najis selingkuhnya anjing sama kambing ya. Kambing anak wal mutanajjis bisyai'in minha. Dan juga tidak boleh disembelih karena hewan yang disembelih sama yang dari sembelih ikut yang lebih rendah, yang lebih hina, itu tidak boleh disembelih, tidak halal, tidak dimakan. Udhiyah sama daudhiyah ikut yang, jadi begitu juga. Artinya ikut yang lebih rendah, maka dia tidak boleh. Walaupun bentuknya kambing tidak boleh jangan disembelih, jangan dimakan. Ya Lif, dimakan. Untung maju tidak ikutin. Jangan diterkep dimasukkan dapur meriah. Karena nggak boleh itu. Karena ada salah satu induknya itu anjing. Wal mutanajjis bisa minal ayam sul-qasrat. Maka benda yang mutanajjis terkena dari mughalladhah tidak bisa suci kecuali dengan 7 basuhan. Tumzaju ihda biturab, yang dicampuri salah satu daripada 7 basuhan sampai ghusalan dari biturabin tahurin dengan debu yang suci mensucikan. Wal muzil lil aini, ya, dan juga yang menghilangkan daripada ainun najasah. Wa in ta'addada wahidat. Wal muzilul aini, basuhan yang menghilangkan ainun najasah. Wa in ta'addada, meskipun berbilang apa muzil, meskipun berbilang lebih dari satu apa basuhan yang menghilangkan ainun najasahnya itu, ya, itu wahidatun, itu tetap dihitung 1 basuhan. Artinya najis mughalladhah itu terhitung 7 itu ketika sudah hilang ainun najasahnya, baru dihitung 1, 2, 3 sampai 7. Kalau ainun najasah maksudnya zat najisnya itu sudah hilang. Jadi sebelum dibasuh 7 itu harus dihilangkan dulu umpamanya kotorannya. Anjing harus dihilangkan dengan tisu atau dengan apa, dihilangkan dulu ainun najasah sampai tinggal bekasnya saja, baru disiram sampai 7. Selama ainun najasah masih ada, tiba-tiba nggak dihilangkan sama dia, langsung disiram umpama kotoran anjingnya masih di kakinya umpama, langsung disiram 1, 2, 3, 4 umpama, baru hilang benda najisnya itu di keempat, maka yang kelima tadi dihitung masih 1, ya, dihitung masih 1. Terus ya, jadi bukan dihitung 5 itu, ada baru hilang bekas najis itu di basuhan yang keempat, yang kelima itu baru dihitung 1 berarti umpama begitu. Maka yang kelima dihitung 1. Kemudian jadi muzil ya Pak ya, muzil lil ain wa in ta'addada itu wahidatun. Lan utawi muzil ya. Cara basuhan sing
muzil ilangaken ing maring najis iku ain, maring najis ain wa intajar senajan akeh apa muzil iku mau iku wahidatun iku situ satu. Jadi meskipun banyak itu tetap dihitung baru satu basuhan, baru satu basuhan. Sebaliknya lebih afdal mana? Tatrib atau memberi debu itu lebih afdal di pertama. Dan kalau tidak di basuhan pertama, boleh di basuhan kedua, ketiga, pokok jangan yang terakhir, karena terakhir sudah habis yang basuhannya. Jadi kan bekas tanah itu kan tidak ada yang menghilangkan dari airnya. Maka selain yang terakhir, boleh yang ke-6 boleh, yang ke-5 boleh dicampur tanah. Tapi afdalnya yang pertama, supaya apa? Hikmahnya yang pertama, karena kalau sudah di pertama itu langsung dikasih debu, ya, maka yang berikutnya seandainya basuhan itu nyiprat, ya, terpercik ke benda lain atau ke kaki yang satunya, maka itu tidak perlu, percikan itu tidak perlu lagi dikasih debu. Ya. Cara kasih debunya bagaimana? Boleh debu dulu air atau dulu debu atau campur langsung disiram satu. Jadi afdalnya yang pertama yang dikasih debu, sama kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah ternyata sudah dikasih debu yang pertama 1, 2, 3, 4 sampai 4 terpercik ke sini. Yang bekasnya si najis anjing tadi itu terpercik setelah 4 terpercik ke sini ke kaki yang satu. Maka ini diteruskan 5, 6, 7. Yang ini juga terus. Tapi ini juga lanjutan daripada basuhan yang tadi. Perlu dikasih debu? Tidak perlu karena sudah dikasih debu. Itu hikmahnya. Hikmahnya dikasih debu di pertama itu ya itu. Supaya nanti kalau dia terpercik ke anggota badan yang lain, cukup dibasuh saja tanpa dikasih debu. Tapi kalau belum dikasih debu tadi itu, maka yang ini juga harus dikasih debu. Yang anggota yang satunya juga harus dikasih debu. Belum dikasih debu umpama 1, 2, 3, 4 belum dikasih debu. Pindah kiprat ke sini. Yang habis 4 tadi ini terpercik ke sini. Maka dia harus kasih debu. Sembari diteruskan 4 kan tadi 5, 6, 7. Gitu ya kadang ya orang yang suruh ngaji ya. Suruh pitung basuhan ya aku basuh ya. Ya yang mana itu? Suruh wae. Mana diajak ngaji harus ada alasan. Sing wis seru lah sing cuma ya diajak ngaji macam-macam. Terus kebiyen wudu iku koyo ngono iku yo gak berubah-ubah. Terus kebiyen salat iku lha koyo ngono, tapi nek diceren-cereno ndak paham. Kemudian mukaffafatun. Najis berikutnya adalah najis ringan. Wa ya baulu adamiyyin, yaitu kencingnya manusia. Ya. Adamiyyin zakarin, yang laki-laki, dunal haulain. Anak manusia tadi di bawah 2 tahun. Lam yat'am ghairal labani, tidak makan apa adamiyyin tadi, si anak manusia tadi, selain susu ASI ini, susu ibunya, litawat untuk sebagai makanan pokok. Fayat huru bin nadhi warashi ma'al ghalabati wa illam yasil. Maka suci bisa menjadi suci najis mukhaffaf tadi bin nadhi dengan membasahinya, warashi memercikkannya, dipercikkan air itu tadi ma'al ghalabah bersama dengan ghalabah, mendominasi air itu, menang apa air itu tadi wa illam yasil, meskipun tidak dialiri, sekedar dipercikkan saja. Meskipun tidak harus dialiri atau digambil atau disiram. Ini najis mukhaffaf. Jadi najis mukhaffaf itu syaratnya apa? Syaratnya kencing pertama, bukan kotoran, bukan beraknya, bukan buang air besarnya, bukan BAB-nya, kencingnya. Kedua syaratnya itu bayi itu dibawa dulu, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan mutawasithah, najisnya itu sedang, harus disiram. Dan juga kalau dari bayi laki-lagi pun kalau itu berupa BAB
tetap harus disiram. Jadi bukan mughallazah ya. Yang mughallazah itu kencingnya saja, kencing bayi lagi. Yang bagaimana? Dunal haulain, di bawah 2 tahun. 2 tahun ke atas itu sudah mutawassithah. Lam yatam ghairul laban. Tidak, syarat berikutnya tidak makan apa-apa kecuali ASI. Dikecualikan dari situ, itu ditabati ya. Untuk makanan pokoknya dia itu. Ya. Artinya kalau makanan pokoknya selain ASI maka sudah mutawassithah dia. Kalau sudah makan bubur, sudah makan itu berarti najisnya bukan apa-apa lagi, bukan ringan lagi, tapi sedang. Harus dibasuh. Nah. Kemudian dikecualikan dari dalam yatam ghairul laban ini makanan yang masuk ketika tahnik. Ketika tahnik itu makanan yang masuk ketika ditahnik itu tidak merubah status kencingnya bayi tadi menjadi mutawassithah, tetap mughallazah. Kecuali lagi untuk tadawi, untuk berobat. Maka umpama bayi itu diminumi puyar karena sakit, maka itu tetap najisnya mughallazah walaupun diminum puyar, karena puyar itu bukan makanan pokok kan. Syaratnya itu kan tak boleh makanan pokok. Berarti kalau sudah dimasuki bukan makanan pokok seperti puyar, obat untuk tadawi, itu berobat, itu tidak merubah status air kencingnya tadi ya menjadi mutawassithah, tetap mughallazah, tetap najis yang ringan. Maka najis ringan itu cukup dicipratkan, dipercikkan air tanpa meskipun tidak mengalir. Mutawassithah yang ketiga adalah najis mutawassithah. Sudah berapa menit ini? Saya tidak mau jam tuh. Berapa? Tadi berapa mulai? 9 kurang 4 tadi. Hah? 9 kurang tadi kurang 4 ya. Hah? Tidak soalnya nih, wes 30-40 menit itu sudah tawayah. Apalagi sudah tawayah. Menurut penelitian dunia pendidikan tuh orang bisa konsentrasi itu antara 30 sampai 40 menit. Makanya bel sekolah itu kan pasti 35 menit gitu, atau baru di bel sekolah ganti pelajaran. Karena itu memang secara riset itu orang bisa mantengi terus konsentrasi itu sekitar wis lebih neam dia. Saya biasanya tidak lebih dari 30-40 menit. Kemudian mutawassithah wa ya baqin najasat. Mutawassithah itu sisa najis yang tadi. Sisa najis selain mughallazah dan mughallazah. Fa in kanat ainiyatan, maka apabila ada mutawassithah itu ainiyah, sifatnya najis ain ini najis yang bisa dipandang oleh indra, dipandang oleh mata, zati ta'min aw launin aw rihin, yang memiliki rasa atau memiliki warna atau memiliki bau, ishtarata izalatu ta'mi mutlaqan, maka disyaratkan untuk menghilangkan rasanya secara mutlak. Ya. Secara mutlak. Jadi kalau tersisa rasa secara mutlak maka harus dihilangkan. Walaunu warihu insahula, dan warna dan bau apabila gampang. Apabila gampang warna dan baunya juga dihilangkan. Tapi kalau tidak, ya maka tidak apa-apa, warna dan baunya itu masih makfu. Sisa warnanya sedikit yang tidak bisa hilang, warna najisnya maksudnya sudah diusahakan bisa hilang. Pokoknya salah satu warna atau bau itu masih dimakfu. Tapi kalau rasa itu harus dihilangkan. Bila tidak, maka menjadi suci kalau yang tersisa salah satu dari dua, warna atau bau, maka tetap suci. Tapi berbahaya, pengaruh tetap keduanya, bau dan warna, dua-duanya sekaligus tetap di benda yang najis. Benda yang terkena najis setelah dicuci ternyata bau warnanya tak, maka ini tidak bisa. Harus atau apa yang sisa dimakfu masih terus di sampai dimakan macam-macam alat-alat membantu untuk membersihkan ternyata bersih, maka tidak makfu. Wa in kanat hukmiyah, itu kalau najis ainiyah ya. Kalau najis ainiyah maka harus dihilangkan ainnya dulu, benda najisnya. Dalam satu ubin itu ada untuk kencing, maka jangan langsung disiram
Makanya melebar kemana-mana air sama kencing. Najis semua nanti. Yang betul itu najis, benda najisnya itu dihilangkan dulu, terserah lap atau apa, dihilangkan dulu. Sisanya sudah tidak bisa diindra, itu baru diambil air, disiram sekedar tempat bekas najisnya tadi. Jangan udah semua satu ruangan disiram. Cukup bekas tempat yang tadi, bekas najis yang tadi sudah dihilangkan tadi, bekasnya itu disiram aja pakai air 1 gayung atau berapa, sedikit aja sekedar itu disiram, sudah. Bukan najisnya masih ada disiram, akhirnya lebar kemana-mana. Ada kotoran ayam, umpama kotoran ayam, langsung disiram, udah lebar kemana-mana najis semua. Itu kalau ainiyah, kalau najisnya masih ada ain, ada zat najisnya. Wa in kana hukmiyah la sifatalah yutahhira jariyul ma'alaiha. Apabila najisnya hukmiyah, tidak ada sifatnya, tidak punya hukmiyah itu tinggal hukumnya saja. Umpama tadi itu ada bekas najis tapi sudah hilang. Ain bendanya itu sudah hilang sehingga bahkan tidak ada baunya, tidak ada. Tapi dia yakin bahwa itu tadi belum disiram air, ada bekas najis, maka ini disebut hukmiyah karena hukumnya saja dia najis tapi tidak bisa dilihat secara ain. Ya. Maka kalau hukmiyah itu yutahhira jariyul ma' alaiha, mensucikannya jariyul ma', mengalirkan air di atas najis hukmiyah tadi. Cukup diambil air di siram. Hadza bi ghairil kharij min as-sabilain. Ini selain yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur. Artinya itu tadi proses pensucian najis itu pensucian najis biasa yang disebut izalatun najasah, menghilangkan najis, bukan dari kubul, bukan dari dubur. Kalau khusus menghilangkan najis dari kubul dan dubur itu ada istilah khusus yang kita sebut istinja, itu cawe atau cebok. Akela ya, akela. Jangan baca bahasa Inggrisnya akela. Jadi akela ya bahasa Inggris. Inggris Timur. Jauh sekali. Itu cawe itu istinja. Jadi yang tadi kita bahas itu menghilangkan najis dari satu tempat, dari badan selain kubul dubur ya. Nah, tapi khusus menghilangkan najis dari kubul dubur itu ada hukum sendiri yaitu istinja. Wahada bi ghairil kharij min sabilain. Ini tadi keterangan tadi di selain yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur. Amal kharij min huma, ada punya keluar dari kubul atau dubur, fa fihi ma marra, maka padanya apa yang sudah keterangan yang sudah lalu. Au masbuhu bi talati ahjar, atau mengusapnya dengan 3 batu. Itu sudah kita jelaskan ya di bab istinja kalau salah. Belum ya? Ada qadil hajat. Wa mithlu kullu jamid. Ya. Jadi kalau keluar dari kubur dubur sama dengan yang tadi itu, harus dibersihkan sampai hilang bau, ya, rasa dan warnanya hilangkan dari kubur dan dubur. Tapi istilahnya khusus itu istinja. Atau diusap dengan 3 batu. Ini khusus untuk istinja ya. Jadi batu itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan di selain kubur atau dubur. 3 batu atau 1 batu punya 3 sisi. 1 batu punya 3 sisi. 3 batu ini minimal. Tidak boleh kurang dari itu. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Karena Rasul dalam riwayatnya baik di Bukhari, Muslim maupun yang lain, beliau SAW tidak pernah istinja dengan batu kurang dari 3. Sehingga minimal itu 3. Kalaupun sudah merasa bersih dengan 2 batu, harus ditambah yang ketiga. Sebaliknya kalau tidak merasa bersih dengan 3 batu atau batu dengan 3 sisi, belum merasa suci, maka harus wajib ditambah lagi 4. Kalau sudah suci dengan 4, sunnah diganjilkan 5. Jadi mengganjilkan itu sunnah, menghilangkan bekas najis itu wajib. Pemitulah puluh semisal batu itu setiap benda yang jamid, benda padat, tahir, suci, qaleh, bisa mengangkat najis, ghairu muhtaram, tidak dihormati. Ta'ummu ulama satil mahali. Jadi syaratnya pengganti batu itu 4. Ketika
ditanya apa tisu bisa ganti batu ya, kita tidak bisa mengkebiahu ya karena tisu itu beda-beda. Pokoknya kalau syaratnya 4 ini terpenuhi ya bisa. Dia kuat, jamin, benda padat ya, dan dia tohir, suci, dan dia qolit, bisa mengangkat najis, tidak merotol, tidak itu, dan dia bukan benda yang dihormati. Benda yang dihormati seperti makanan, seperti roti yang sudah mengeras, itu makanan kan, itu dihormati. Itu tidak bisa digunakan untuk istinja. Atau tulangnya hewan, karena itu makanannya jin muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Ya. Itu maka tidak boleh tulang itu digunakan untuk istinja. Terus atau kertas walaupun kuat tapi di situ ada ilmu syariat, tidak boleh digunakan untuk istinja. Itu muhtaram, dihormati. Jadi syarat pengganti batu itu 4: jamid, tohir, qolit, wal muhtaram. Benda padat, ya, suci, bisa mengangkat najis, tidak terlalu halus permukaannya, bisa mengangkat najis, dan bukan benda yang dihormati. 4 ini kalau memenuhi 4 syarat, apapun benda itu, pokoknya memenuhi 4 syarat, bisa mengganti fungsinya batu tadi dalam istinja. Kemudian apa lagi? Ta'umu kula masatil mahali bisyarti ala ijibah, yang merata kulu masatin al mahalla, setiap usapan itu merata kepada tempatnya, tempat keluarnya kotoran, merata di tempat keluarnya kotoran, bubur atau bubur, dengan syarat la yajifa, tidak kering najisnya. Kalau najisnya sudah kering maka wajib air, tidak bisa pakai batu. Wala yantakila, tidak berpindah najisnya. Kalau sudah berpindah najisnya ke kaki umpama, maka tidak bisa pakai batu. Itu khusus untuk istinja di kubur atau kubur. Wala yantara'u, tidak datang najis yang lain. Kalau datang najis yang lain, seperti duburnya sudah buang air besar, tiba-tiba belum istinja, kencing, terus kencingnya melebar ke dubur, bercampur dengan najis yang ada di dubur, maka tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Jadi tidak boleh datang kepadanya najis yang lain. Wala yujawizul hasyafah wala sufha, tidak boleh melampaui hasyafatu. Hasyafah itu rasul zakar, kepalanya zakar, itu hasyafah. Pucuknya zakat itu namanya hasyafah. Itu syaratnya tidak boleh melampaui itu. Najisnya itu tidak boleh melampaui hasyafah. Kalau sudah melampaui hasyafah, melampaui hasyafah, maka yang melebar itu harus dihilangkan dengan air, tidak bisa dengan batu. Atau sofatu dubur, lubang sekitar lubang dubur anus, itu tidak boleh melebar ke sana. Kalau sudah melebar di bagian luar, itu tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Faslun wa adab qadil hajah. Asal adapun adab qada hajat. Tadi kan sudah dibahas tentang istinja. Istinja setelah qada hajat, sekarang pembahasannya tentang adab orang qada hajat, orang buang hajat. Adabnya ayastur ra'sahu, dia tutup kepalanya. Yalbas na'lai, dia pakai kedua sandalnya untuk masuk kamar kecil, karena itu tempatnya kotor sehingga pakai sandal. Wa yaqulu ta'ala tadkhul, dia membaca ketika hendak masuk, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pada kharaja, ketika masuk. Ketika apa? Ketika keluar dari kamar kecil, dia baca ghufranak, ampunanmu ya Allah, kami meminta ampunanmu. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah alladzi adzaba 'anni al-adha, yang telah menghilangkan dariku gangguan, wa 'afani, dan menyehatkanku. Karena sudah dibuang kotoran itu sehingga menyehatkan badan, karena yang dibuang itu memang yang harus dibuang oleh tubuh. Makanya di riwayat yang lain itu doanya itu alhamdulillahilladzi adzaba 'anni ma yu'dini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa yang menggangguku, dan menyisakan pada diriku apa yang memberi manfaat pada tubuh. Wa yuqaddiru yasarahu dubulan, dan hanya orang tadi yang qada hajat mendahulukan kaki kirinya untuk masuk ke masjid. Begitu juga setiap tempat yang tidak mulia, maka itu harus
mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Jadi mau masuk pasar itu harus masuk mall, itu kaki kiri. Kaki kiri. Ya mall yang sebangsa ya kan, pasar itu kan sekarang kan pasarnya yang mall itu ada macam-macam. Terus masuk pasar. Pokoknya masuk pasar dan yang semacam pasar itu belanja ke supermarket atau macam-macam. Pokoknya termasuk pasar itu kaki kiri. Masuknya, keluarnya kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan. Masuk rumah, masuk majelis kaki kanan. Keluar dari majelis, keluar dari rumah, keluar dari masjid kaki kiri. Ya kelihatannya sepele tapi lo lalani wae. Ya. Padahal Habib Muhammad bin Hadi Assegaf itu saya sering ceritakan. Itu beliau di awal anunya itu beliau keluar rumah itu baru lupa. Itu perlunya balik ke rumah itu karena lupa adabnya. Itu diulang lagi supaya terbiasa. Itu di awal-awal ya, bukan ketika sudah beliau jadi aulia itu tidak. Jadi di awal-awal beliau begitu. Saking kepinginnya mengamalkan sunnah itu kalau lupa itu beliau balik lagi. Perlunya balik ke rumah karena tadi lupa kaki itu. Kemudian yang minum gurunya barukan kaki kanan keluarnya. Ya hajarul istinja, mengambil batu istinja. Sebelum istinja ambil batu dulu 3 atau 1 batu 3 sisi. Waya mu'ud, menjauh. Kalau bukan di tempat yang khusus disediakan untuk penghajat, yang menjauh di pandangan manusia. Ya statir, menutup diri di pandangan manusia. Wala yaqul fi juhrin, jangan kencing di lubang-lubang yang ada di situ. Ada semut macam-macam, tak boleh. Ya ada semut. Ular. Oh ada tak? Ada. Dan situ rapi ada. Nah ular. Kemudian wamain roket, tidak boleh kencing di air yang genang karena itu tempat jin ketika mandi air genang. Jadi kalau jangan digambarkan genangan-genangan di sini ya. Kalau genangan di padang pasir seperti oase, nah itu kan kalau orang kencing orang jijik, sedangkan itu kan sumber air di tengah padang pasir, orang bakal butuh. Perlu digambarkan di sini air. Ya. Itu jangan kencing di air-air yang tergenang. Qalilin jaren, atau air yang sedikit mengalir, air mengalir tapi sedikit. Karena kencing kelihatannya jadi najis semua yang mengalir itu. Kecuali kalau dia kumpul di tempat yang 2 kolam maka jadi suci lagi. Itu. Kemudian apa? Makanin solben, kencing di tempat yang keras. Karena bakal ngiprat, terpercik lagi nanti ke kita punya badan. Ya. Dikeduk, kalau memang mau kencing ya dikeduk supaya digempurkan tanahnya, baru dia kencing di dalam lubang itu supaya tidak nyiprat. Kemudian apa lagi? Mahapilihin, tempat bertiupnya angin. Bahkan balik angin bertiup, harus kipas angin. mana kalau tambah kacang-kacang. Watatan musbirin, di bawah pohon yang berbuah, meskipun musim buahnya. Di bawah pohon yang berbuah, karena orang jijik kalau buahnya jatuh tidak bisa diambil, tidak bisa dimakan semua orang. Mutahadatin nas, di tempat jagongannya manusia, tempat majelis berbincang-bincangnya orang-orang. Watorikim, jalannya lalu lalangnya manusia, dan orang bakal iya tahu dihukupi sama kencingnya. Wala yastaqbil kiblah, jangan menghadap kiblat ketika kencing, atau yastadbirha, jangan pula membelakangi kiblat. Fayahrumu bighairi ha'il, haram kalau tanpa ada pembatas. Kecuali di ruangan yang memang sudah dipersiapkan dalam ruangan itu tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya ya jangan kalau bisa jangan menghadap ke kiblat walaupun di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan tanpa ada pembatas ya tambah haram. Kalau ada pembatas seperti ada pohon dan ada
yuhram ma'ahu mu'addi dan makruh ya, bersama hail, makruh bersama pembahas kecuali dalam mu'addi, kecuali di dalam tempat yang dipersiapkan untuk itu, untuk ya. Fala hurmata wala baraka tidak haram, tidak pula makruh kalau di tempat yang disiapkan untuk hail, memang WC yang sudah dipersiapkan itu tidak makruh walaupun menghadap atau membelakangi. Nah, tidak membelakangi, tidak menghadap, itu nggak perlu dirubah WC. WC-nya tetap aja. Ya miring sedikit itu sudah tidak menghadap dia. Kalau kencing miringkan sedikit, itu sudah tidak menghadap kiblat. Jadi nggak perlu WC yang didodol. Iya. Dia pulang dari ngaji, kaget ibu bapaknya. Oh ini dodol WC lagi. Dari ngaji ibu makin sibuk. Jadi nggak perlu, ya cukup dia simpangkan sedikit itu sudah tidak menghadap kiblat. Kemudian apa lagi? Wala yastaji biyamine, jangan beristinja dengan tangan kanannya, makruh. Ada buat makan, buat macam-macam yang bersih itu untuk tangan kanan. Jangan dipakai istinja atau cebok. Wala bil ma'i fi mahali qadha hajat, jangan beristinja dengan air di tempat qadha hajat. Di situ dia kencing, di situ dia istinja, takutnya terpercik lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Wa istabri minal baul, menuntaskan daripada kencing. Dituntaskan biasanya terutama laki-laki. Minal baul dari kencingnya bitanahnuhi, dengan tanah noh, dengan berdehem, beden, ya beden supaya keluar. Wan natar, dan juga natar dengan memijat supaya keluar sisa air kencingnya itu. Wa imroril yad, dan dengan melewatkan tangan, ya, dengan melewatkan tangan ala asfalil zakar, di bawah batang daripada zakar itu, di mulut sampai tuntas, kencingnya baru dia istinja. Wasalisul bauli yajib fil waqti. Sedangkan khusus orang salisul baul, orang yang terus-menerus kencing biasanya, maka dia wajib atas si salisul baul tadi fil waqti, di waktunya. Kalau sudah waktunya sholat baru mancing, baru dia ghuslul farji, baru dia membasuh kemaluannya, fatasik, lalu diikat kemaluannya tadi, fattoharatu. Ya maksudnya supaya tidak netes. Iya, di tempat supaya tidak netes. Fattoharo, lalu bersuci, lalu sholat. Itu harus segera. Dan itu harus sudah masuk waktu. Tidak boleh dia belum maghrib wudu duluan. Orang khusus, orang yang biasanya. Kalau yang normal kan boleh saja. Belum maghrib kita wudu normal, tidak apa-apa. Nanti wudunya belum batal dipakai buat sholat maghrib. Tapi kalau wudunya orang yang seperti biasa tadi ini, salisil baul atau istihadah pada perempuan, keluar darah yang selain darah haid dan darah nifas, kan tetap wajib sholat. Kalau bukan haid bukan nifas, kan tetap wajib sholat. Nah, gimana sholat kalau dia keluar terus? Nah, itu sama hukumnya dengan salisil baul tadi. Ya, makanya harus masuk waktu dulu baru dia bersuci. Kenapa harus masuk waktu? Karena bersucinya orang seperti itu bersuci darurat, dan tidak ada kedaruratan sebelum masuk waktu sholat. Ya. Sebelum masuk waktu sholat, apa darurat dia untuk wudu? Belum masuk waktu sholat kan tidak. Dia baru darurat untuk wudu ketika masuk waktu sholat. Sedangkan ini toharoh darurat, tidak ada kedaruratan sebelum masuk waktu sholat. Maka orang seperti ini bersucinya harus setelah masuk waktu sholat, baru cepat-cepat dia tuntaskan kencingnya, dia kencing lagi ke WC, dia ikat, dia istinjai, cepat-cepat dia wudu, cepat-cepat dia sholat. Tidak boleh dijeda terlalu lama, kecuali untuk kemaslahatan sholat. Kemudian apa? Wa yura'il mualah, maka ini yang tadi saya bilang, maka dia menjaga mualah dan bertubi-tubi terus menerus dijaga, sinambung. Jadi antara dia kencing, dia tuntaskan kencingnya lagi, dia cebok, dia mengikat itu kemaluannya, dia wudu, itu harus sinambung. Dan antara wudu dengan sholatnya juga harus sinambung. Tidak boleh dijeda terlalu lama.
Kecuali untuk kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah itu masih boleh. Tapi kalau bukan untuk kemaslahatan sholat, dia jeda, dia bengong dulu baru sholat. Ngelamun, mikir hutang, harus sholat. Tidak boleh. Harus segera. Antara istinja, dia buang air kecil, istinja, dia ikat itu, dia jaga supaya tidak netes, terus langsung dia sholat, wudhu, dia sholat itu harus sinambung. Tidak boleh dipisah. Itu namanya mualah. Nuli-nuli, sinambung. Kama afadatul fa'u, kama afadatul fa, sebagaimana diberi makna oleh fa tadi kan? Tadi apa? Ghuslul farji fa, fat taksibu fat toharatu fa itu lalu. Artinya fa itu lalu berarti litartib wa ta'qib dalam ilmu nahwu. Fa itu harfu ataf litartib wa ta'qib. Untuk tartib dan ta'qib, segera berkesudahan. Ini langsung disambung ini langsung disambung itu fa. Ya, bukan dengan summa. Kalau summa itu masih ada jeda kemudian. Fa sama summa itu maknanya sama, tapi beda. Sebenarnya ada perbedaan. Summa itu kemudian. Summa kalla saya lamun, kemudian kamu nanti akan tahu kapan kemudian hari kiamat kamu bakal tahu. Jauh, jedanya jauh. Tapi kalau fa itu cepat. Makanya tadi sebut ghuslul farji, fat taksib, fat toharah. Dari mulai membasuh kemaluan, setelah kencing masuk kemaluan, mengikat daripada kemaluan tadi, lalu fa taksib, lalu mengikat, lalu bersuci, wudu, lalu sholat. Fa itu sebagaimana diberi makna oleh fa. Fa'in akhara li wali maslahatis sholat. Kalau dia tunda selain untuk maslahat sholat, lazimau i'adatul qul. Wajib bagi orang salat subuh tadi apa mengulang semuanya. Umpama dijeda dari istinja ke wudu, dia ada jeda yang lama, maka dia harus mengulang lagi, istinja lagi, diikat lagi, terus wudu lagi, kemudian baru sholat. Harus diulang. Kalau dia ada jeda, salah satu di jeda, dia harus ulang semuanya dari awal. Kama wasalisul madhi wa nawaitu hukmuhum kadzalik. Sedangkan orang yang salisul madhi terus menerus keluar madinya dan sebangsanya, atau mustahadah wanita yang terus menerus keluar darah istihadahnya, bukan darah haid, bukan darah nifas, darah penyakitnya terus keluar, maka hukum mereka kadzalik, seperti itu juga. Yang seperti hukumnya salisul bol, seperti hukumnya orang yang beser, ya, yang beser yang keluar air kencing terus. Fasulun min syurutis shalah. Tanggung mau lanjut ke sholat, syaratnya sholat ini masih panjang. Ya, di situ dulu dah apa ya? Allahu a'lam bis-shawab. Baru nanti syaratnya sholat. Ada pertanyaan tidak? Atau ditutup dulu baru tanya apa gimana? Apa? Doa dulu nih. Baca dulu. Padahal dua bulan sholat dan musim awal bilah. Saya firul dulu besok syukur. Saya ulang habis Muhammad syukurnya Rasulullah dan Rasulullah yang terbaik. Masalah muhajir bin Sa'id baca dan juga derajat basri juga alim yang baru yang sudah sana syarah tidak ada dosa saya mengambil wasal sebab tidak ada dosa tersyahid dengan semua ini berkati masalah semua ini usul tasawuf berkati usul tasawuf yang saya bagi kepada Muhammad bin Ali wa alihi saya bisa amuli Allah Muhammad sallallahu Muhammad sekali Allah demi saya syukur bersyukur Allah Guru malam Abdullah bin Abdullah itu sudah wasyukur berkawal berkas Abu Bakar Rasulullah SAW berbilang Rasulullah SAW Abdullah dan Rasulullah Aulia ulama masyarakat berkati masalah di mana-mana yang berkati dengan Allah Allah yang berma'awan Allah yang barik bima yang bima alama Arzakil wafirah Hiziyah Rumaniyah Walah Malawa Rahmat Rasulullah
Mas Taufik. Udah paham. Kita lagi. Sudah.